Ya, di tengah perekonomian yang mulai bergairah dan juga ingin bangkit kembali, lonjakan-lonjakan kasus virus corona terus terjadi. Bahkan negara kita memecah rekor dengan mencatatkan kasus positif di angka 2 juta saat ini. Pemerintah pun mau tak mau kembali memperketat dan juga membatasi mobilitas warga yang pastinya akan berdampak kepada ekonomi kita. Seperti apa dampaknya kita akan bahas dan juga kita akan ulas pada pagi hari ini di COVID-19 RI terus cetak rekor. Ya, pemirsa, kemarin 21 Juni 2021 Indonesia memecah rekor yakni dengan 2 juta kasus atau lebih dari 2 juta kasus yakni per 21 Juni 2021 ada 2.445 kasus yang terkonfirmasi positif di negara kita. Dengan kalau kita lihat penambahannya pada kasus positif virus corona ini di 21 Juni 2021 ada penambahan 14.536 kasus. Dan kalau kita lihat 14.536 kasus ini mengalahkan rekor yang terjadi pada 30 Juni 2021 di mana saat itu kasus positif harian berada di kisaran 14.518 kasus. Lalu kemudian kita lihat juga data pasien sembuh per 21 Juni 2021 ini ada di angka 1,8 juta kasus, sementara untuk korban meninggal dunia dari awal pandemi ini terjadi hingga saat ini angkanya sudah mencapai 54.956 orang yang harus meninggal dunia akibat terinfeksi virus mematikan ini. Namun kita ketahui begitu ya, lonjakan-lonjakan ini memang terus terjadi saat ini seperti kita sudah lihat tadi begitu ya, ada di kisaran 14.536 kasus saat ini yang juga pastinya dampak yang paling nyata saat ini yang paling terasa ini adalah fasilitas kesehatan yang kewalahan dan juga berpotensi ambruk. Nah, seperti apa saat ini kondisi dari fasilitas kesehatan kita di tengah lonjakan-lonjakan kasus dari virus corona ini yang terus terjadi? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, bagi Anda yang mungkin masih tidak percaya begitu ya bahwa virus ini nyata dan juga berbahaya, mari kita lihat data atau fakta yang satu ini yakni bed occupancy ratio atau tingkat keterisian rumah sakit. Nah, mungkin Anda juga sudah melihat sebenarnya teman-teman Anda atau saudara-saudara Anda di media sosial yang mencari rumah sakit atau bahkan ICU begitu ya untuk orang-orang tersayang mereka atau mungkin mencari donor plasma konvalesen. Di mana kalau kita lihat tingkat bed occupancy ratio atau BOR di DKI Jakarta saat ini sudah ke level yang sangat mencengangkan sekali begitu ya, sudah di kisaran 90%. Artinya tingkat keterisian dari rumah sakit atau kamar-kamar atau mungkin tempat tidur begitu ya yang ada di rumah sakit di DKI Jakarta saat ini sudah mencapai 90% lebih sudah penuh. Dimana kalau kita lihat begitu ya dari awal pandemi dan juga hingga saat ini data terakhir ada sebesar 37.456 begitu ya tempat tidur isolasi yang disediakan di DKI Jakarta. Dan dengan adanya lonjakan ini begitu ya kita bisa melihat begitu ya bahwa untuk tingkat keterisiannya sendiri begitu ya angka yang terisi saat ini sudah ke level yang mencengangkan. Dan juga kalau kita lihat penambahannya kita bandingkan dari Mei 2021 hingga Juni 2021 atau sekitar 1 bulan saja ada penambahan tempat tidur yang terpaksa ditambahkan oleh pemerintah ini mencapai 3.752 tempat tidur baru. Nah, kemudian kita akan lihat juga begitu ya, kalau ini adalah untuk DKI Jakarta, kita akan melihat seperti apa bed occupancy ratio yang ada di Pulau Jawa saat ini, di mana dikatakan bahwa Pulau Jawa saat ini tengah darurat begitu ya, atau mungkin emergency begitu terkait dengan virus corona ini. Kita lihat untuk tingkat BOR di Rembang, ini yang paling mencengangkan sekali, paling mengkhawatirkan dan juga memprihatinkan begitu ya, sudah mencapai 100%. Ini artinya sudah 100% atau semua rumah sakit yang ada di Rembang saat ini sudah penuh. Lalu kemudian kita lihat juga begitu ya di Purwokerto ini juga angkanya cukup sangat mencengangkan sekali begitu ya. Ada di 98%, ini artinya hanya tinggal ada 2% saja nih kamar atau mungkin tempat tidur yang tersisa yang ada di Purwokerto saat ini. Lalu kemudian kita lihat juga Tangerang begitu ya, ini juga sudah sedikit di atas DKI Jakarta dengan 91% saat ini. Dan juga Bandung yang kita ketahui juga sepertinya sudah mulai kewalahan begitu ya menghadapi lonjakan-lonjakan kasus. Ini juga bed occupancy ratio atau BOR-nya sudah berada di kisaran 90% saat ini. Jadi inilah yang dikatakan bahwa Pulau Jawa saat ini darurat
COVID-19. Dan akibat dari hal inilah, lonjakan-lonjakan yang terjadi inilah, pemerintah ini mau tidak mau kembali membatasi mobilitas kita semua masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Pulau Jawa. Kita lihat bahwa memang pada hari ini begitu ya, 22 Juni 2021 pemerintah resmi memberlakukan yang namanya PPKM Mikro Super Ketat, di mana PPKM Mikro Super Ketat ini akan diterapkan begitu ya, akan dilangsungkan dari 22 Juni 2021 hingga nantinya di 5 Juli 2021 mendatang. Nah, apa bedanya PPKM Mikro dan juga PPKM Mikro Super Ketat ala pemerintah yang mulai per hari ini diterapkan? Kita lihat bersama begitu ya kebijakan-kebijakannya, di mana kalau kita lihat untuk kegiatan perkantoran sendiri, di mana kita ketahui PPKM Mikro sebelumnya ini diperbolehkan 50% work from office begitu ya. Kali ini untuk khusus di zona merah, work from home-nya ini sudah ditingkatkan yakni ke level 75%, sementara work from office-nya ini dikurangkan menjadi di 25%. Lalu kemudian untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah begitu ya, kita ketahui ada wacana untuk pembukaan kembali sekolah, tapi khususnya di PPKM Mikro ini bagi mereka yang berada di zona merah, tingkat atau mungkin kegiatan aktivitas belajar mengajar ini harus dilakukan secara daring dengan adanya PPKM Mikro Super Ketat ini. Lalu kemudian yang paling terdampak sekali mungkin bagi Anda yang suka hangout-hangout di mall begitu ya, ini ada ketentuan baru juga di mana mall dan juga tempat perbelanjaan yang ada ini harus tutup pukul 8 malam, dan juga kalau kita lihat dari segi kapasitas pengunjungnya ini juga sudah dikurangkan. Kita ketahui PPKM Mikro sebelumnya ada di kisaran 50% begitu ya untuk maksimal tingkat kapasitas pengunjungnya, saat ini juga sudah dikurangkan atau diturunkan menjadi 25% saja nih pengunjung yang boleh pergi atau berbelanja begitu di tempat-tempat mall dan juga perbelanjaan ini. Lalu kemudian hal tersebut ini juga berlaku kepada restoran, di mana kalau kita lihat tingkat atau kapasitas pengunjungnya ini juga sayangnya juga sudah dibatasi menjadi 25% saja dari pengunjung saat ini. Nah, namun pastinya lonjakan-lonjakan yang terjadi di tengah vaksinasi massal yang dilakukan ini juga pastinya membuat kita bertanya-tanya begitu ya, apakah target dari herd immunity yang ditargetkan oleh pemerintah ini masih jauh dari realita. Seperti apa update dari vaksinasinya sendiri, kita akan lihat juga di slide berikutnya. Ya, kita lihat bersama begitu ya, kalau untuk tingkat vaksinasi dan juga update dari progres vaksinasi yang memang kita ketahui tengah dikebutkan oleh pemerintah begitu ya. Kita lihat bahwa untuk tahap pertama sudah ada 23,26 juta warga atau masyarakat Indonesia yang sudah disuntik vaksin tahap pertama. Lalu kemudian kita lihat untuk tahap keduanya begitu ya, ini memang lebih kecil angkanya karena memang kita ketahui ada jeda waktu begitu ya antara vaksin yang pertama dan juga vaksin kedua. Kita lihat per 21 Juni ini sudah ada 12,32 juta orang yang sudah divaksinasi tahap kedua, yang berarti vaksinnya sudah komplit begitu ya atau terpenuhi semuanya begitu. Lalu kemudian kita lihat angka 12,32 juta ini memang sepertinya masih sangat jauh sekali begitu ya dari target sasaran vaksinasi pemerintah yang ada di kisaran 181,55 juta dari warga atau masyarakat Indonesia yang akan ditargetkan untuk divaksin begitu. Dan kalau kita lihat untuk vaksinasi harian sendiri begitu ya per 21 Juni 2021 ini ada di angka 716.000 orang yang divaksinasi setiap harinya, dan kalau kita lihat ini juga memang belum mencapai begitu ya rekor dari target vaksinasi pemerintah harian yang ada di kisaran 1 juta orang yang akan divaksinasi setiap harinya di masa yang akan datang. Nah, jadi pemirsa, inilah yang terjadi saat ini di mana lonjakan-lonjakan kasus ini nyata begitu ya dan juga terus meningkat setiap harinya. Tidak bosan-bosan kami mengingatkan Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dimanapun Anda berada.